Imam memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Atau imam mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas dan belajar tentang bagaimana sejarah dari hari Rabu Abu. Teman-teman terkasih, dalam tradisi Gereja Barat, Rabu Abu adalah hari pertama Prapaskah. Pada hari Rabu ini, abu diberkati, baik dicampur dengan minyak suci maupun dengan air suci, dan ditempatkan di atas kepala dengan tanda salib atau ditaburkan di dahi. Ketika imam mengenakan abu, ia mengatakan, "Baik, ingat engkau berasal dari debu dan akan menjadi debu." Warna liturgi yang dipakai adalah warna ungu. Tipe hari rayanya adalah hari berpuasa dan juga berpantang. Dan waktu dalam tahun liturgi Gereja Katolik adalah hari pertama masa Prapaskah dalam kalender Gereja Katolik Roma. Durasinya 1 hari. Perayaan atau simbolisasinya adalah pertobatan, hari berkabung, dan juga kerendahan hati. Nama lain dari hari Rabu adalah Dies Cinerum atau hari abu. Dan juga ada banyak referensi kitab suci seperti Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, Lukas ayat 4 1 13, Esther 4 1 sampai dengan 3, juga Daniel 9 ayat 3, juga Matius 11 ayat 21. Mari kita masuk dalam sejarahnya. Teman-teman terkasih, hari Rabu Abu bukanlah hari libur dari Gereja Timur dan dikembangkan hanya di Gereja Barat. Gereja-gereja ortodok mulai Prapaskah pada hari Senin pada abad ke-8, Rabu Abu menjadi hari puasa yang resmi. Kenapa? Karena muncul dalam sakramentarium Gregorian dari periode tersebut. Awalnya Prapaskah dimulai pada hari Minggu. Namun untuk membawa jumlah hari Prapaskah untuk 40, hari-hari Yesus berpuasa di padang gurun, awal Prapaskah akhirnya dipindah ke hari Rabu. Awalnya penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama. Abu dilambangkan perkabungan, ketidakabadian, dan sesal atau tobat. Sebagai contoh, dalam buku Esther, Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasweros pada abad atau pada pemerintahan 485 sampai 464 sebelum Masehi dari Persia untuk membunuh semua orang Yahudi dari dalam kerajaan Persia. Kita bisa lihat dalam kitab Esther 4 ayat 1. Juga dalam Ayub yang dikisahkan ditulis antara abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi. Menyatakan sesalnya dengan duduk dalam debu dan abu. Dalam nubuatnya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel sekitar 550 sebelum Masehi menulis, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Daniel 9 ayat 3. Dalam abad ke-5 sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung.
Dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Contoh-contoh dari perjanjian lama di atas itu merupakan bukti atas praktek penggunaan abu dan pengertian umum akan makna yang dilambangkannya. Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan mendengar kabar gembira. Kristus berkata, seandainya mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka apa? Maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu. Kita bisa lihat dalam Matius 11 ayat 21. Dan akhirnya abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari. Tidak termasuk hari Minggu menyambut Paskah. Dan ritual perayaan Rabu Abu ditemukan ternyata dalam edisi awal Gregorian Sakramentari yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Selanjutnya, sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon yang bernama Aelfric menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi dirinya dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita menyesali dosa-dosa kita, terutama masa Prapaskah. Setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat Prapaskah. Kita ingat akan ketidakabadian kita dan juga menyesali dosa-dosa kita. Nah, dalam liturgi yang sekarang, dalam liturgi kita sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun yang sebelumnya yang telah dibakar. Imam memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau imam mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sementara kita memasuki masa Prapaskah yang kudus ini guna menyambut Paskah, maka teman-teman terkasih patutlah kita ingat akan makna abu yang telah kita terima. Kita menyesali dosa dan melakukan silih bagi dosa-dosa kita. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, yang wafat, dan yang bangkit demi keselamatan Anda dan saya dan kita semua. Kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu ketika kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Dan yang terakhir, kita harus menyadari bahwa kerajaan dunia ini segera berlalu. Kita berjuang untuk hidup dan dalam kerajaan Allah sekarang ini serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Maka pada intinya kita mati bagi diri kita sendiri dan bangkit kembali dalam hidup yang baru dalam Kristus. Sementara kita mencamkan makna abu ini dan berjuang untuk menghayatinya, terutama sepanjang masa Prapaskah, patutlah kita mempersilakan Roh Kudus yang menggerakkan kita dalam karya dan amal belas kasihan terhadap sesama. Maka Yohanes Paulus kedua dalam pesan masa Prapaskah tahun 2003 yang silam mengatakan begini,
merupakan harapan saya yang terdalam bahwa umat beriman akan mendapati masa Prapaskah ini sebagai masa yang menyenangkan. Masa yang menyenangkan untuk menjadi saksi belas kasih Injil di segala tempat. Karena penginjilan yang untuk berbelas kasih merupakan inti dari segala perwartaan Injil yang sejati. Beliau, Yohanes Paulus juga menyesali bahwa abad kita sungguh sangat disayangkan. Terutama rentan terhadap godaan akan kepentingan diri kita sendiri yang senantiasa berkeriapan dalam hati manusia. Suatu hasrat yang berlebihan untuk memiliki akan menghambat manusia kita dalam membuka diri terhadap pencipta mereka dan terhadap saudara-saudari mereka. Paus Fransiskus juga dalam masa Prapaskah mendesak umat Kristiani untuk memperlambat hidup, untuk berfokus pada apa yang mendasar dan berpuasa dari berbagai hal yang tidak perlu. Paus meminta umat Kristiani untuk memperlambat kehidupan yang serba cepat dan seringkali tanpa arah, dan juga berpuasa dari hal-hal yang tidak perlu yang mengganggu kita. Untuk apa? Untuk memberi perhatian pada masa Prapaskah yang digambarkannya sebagai panggilan untuk membangun jiwa. Dan Paus ini mengatakan dalam homilinya dalam Misa Kudus pada hari Rabu 6 Maret 2019 yang lalu, dengan berkat dan pengenaan abu sesuai tradisi di Basilika Santo Sabina di Bukit Aventin. Teman-teman terkasih, saya mengajak Anda untuk mempersiapkan diri memasuki masa Prapaskah ini. Semoga segala perjuangan kita sungguh diberkati Tuhan, dan Anda, saya sungguh siap untuk menyambut Paskah dengan hati dan iman yang baik pula. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.